Ya, sama saja ya. Oke, kemudian akan otomatis dibuatkan bentuknya. Kemudian untuk misalkan kita ingin menampilkan kayak kalimat random gitu, caranya bisa kalian ketik torrent, kemudian tab, maka akan dibuatkan kalimat randomnya. Misalkan kalian bingung apa kalimat yang ingin kalian masukkan dalam elemen HTML-nya, bisa kalian gunakan saja kalimat ini. Itu caranya untuk membuat paragraf dalam sebuah elemen HTML. Kita lihat ya. Tadi kita buat yang pertama, ini merupakan elemen H1, lalu asisten. Kemudian ini H6 dan ini adalah elemen P. Ini merupakan elemen-elemen yang sering digunakan ketika pembuatan sebuah website ya. Kemudian ada juga elemen kayak untuk menghubungkan antara satu file ke file yang lainnya. Elemen itu ada namanya elemen A. Bisa kalian ketik tadi seperti ini. Tinggal kalian ketikkan A, kemudian tab, maka akan dibuatkan elemen A ya. Ini merupakan sebuah elemen untuk menghubungkan antara satu file yang lainnya. Nah, untuk menghubungkannya kita tinggal tuliskan nama filenya, nama file yang lain. Misalkan kita buat dulu file yang lain, kita tinggal ketik di sini new file, atau bisa juga di sini new file, kemudian tinggal kita buatkan misalkan index atau apa ya, lab, misalkan lab.html. Coba kita buat dulu lagi struktur HTML-nya. Kemudian di dalamnya kita isikan misalkan H1, kemudian coba kita hubungkan dengan menggunakan ini tadi elemen A atau kepanjangannya angker kayaknya. Caranya kita tinggal ketikkan di sini nama filenya, apa nama filenya tadi, lab.html ya. Nah, coba kita save, kemudian buka, refresh halamannya. Ini salah, oh belum ada kalimatnya, sorry. Halaman, tekan namanya halaman lab, kita save, kemudian buka di browsernya, refresh. Nah, kalau kita tekan ini maka akan diarahkan ke file tadi ya, file lab.html-nya. Itu caranya untuk menghubungkan antara satu file ke file yang lainnya. Dipahami? Kak, ya. Yang bagian P-nya itu apa yang diketik masuk, Kak? Ini di bagian mana? Ini? Yang di atas. Oh, di sini. Bagian P. Buat struktur dasar HTML-nya, kemudian di dalamnya itu isikan misalkan A1 sembarang paragraf kah atau apa, jelas ada isinya, supaya untuk memudahkan antara file index dengan file lab-nya. Sudah ya. Kemudian ada juga elemen untuk menampilkan gambar di HTML-nya. Caranya kita ketik misalkan img, kemudian enter ya, maka akan dibuatkan elemen image.
Nah, untuk menampilkan gambarnya tinggal kita masukkan saja gambarnya di mana. Kemudian ini alternatif ketika gambarnya misalkan tidak bisa ditampilkan, maka akan ditampilkan ini. Nah, misalkan coba kita cari gambar dulu. Gambar. Misalkan ini apel, copy, kemudian simpan dalam folder yang kita gunakan tadi untuk menyimpan file-file HTML-nya. Kita buatkan lagi folder baru. Ini kita beri nama, misalkan img, kemudian simpan dalam sini. Kemudian caranya untuk memanggil gambar itu tinggal kita tulis nama foldernya apa, disimpan di mana, dan diikuti dengan nama filenya. Kemudian jangan lupa juga kita tuliskan alternatifnya, misalkan ini apel. Coba kita save, kemudian tampilkan. Ya tadi kan seperti yang saya bilang, kalau misalkan gambarnya tidak bisa ditampilkan, maka akan yang ditampilkan itu alternatifnya. Ini seperti ini, maka akan tampil ini ya tulisan Apple. Ini merupakan alternatif ketika gambarnya tidak bisa ditampilkan. Misalkan kita cari gambar yang lain, misalkan ini ya, copy, simpan dalam folder tadi. Kita ubah namanya supaya mempermudah. Kita akan apa ya? Apa kita saja. Oh, simpan dalam sini ya. Kemudian tinggal kita ubah saja di sini. Sesuai nama filenya tadi apa, bukan .jpg. Kita save dan lihat refresh. Nah, seperti ini ya, maka akan tampil gambar sesuai dengan yang kita masukkan dalam elemen HTML tadi. Sudah? Atau terlalu cepat? Ya, terlalu kecil. Terlalu cepat? Oh, oke. Tapi sudah diketik ini? Silakan diketik dulu Pak. Tapi saya belum. Itu apelnya gambar itu Kak? Bukan, ini. Oh, ini alternatif nih. Kalau misalkan tadi seperti yang tadi, kalau tidak bisa ditampilkan gambarnya, maka tampilkan ini tulisan dengan nama ini, misalkan hutan. Seperti tadi kan, tadi namanya apple.jpg, tidak bisa ditampilkan. Nah, maka yang akan tampil itu tulisan tadi, tulisan ini ya. Tadi, apa tadi itu? Apple. Tapi Sudah? Yang pelajari kakak, misalnya ada folder terus mau dibuka itu gambar dalam folder. Sebelum nama folder itu ada titik-titik, baru garis miring, baru image, baru nama file. Oh itu kayak titik-titik itu kayak
untuk keluar dari suatu folder. Ya, misalkan ada folder kan, bisa kita buat folder baru. Nah, misalkan tadi misalkan folder contoh. Kemudian coba kita copy ini, index.html-nya simpan dalam folder contoh. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mengakses gambar di sini? Caranya itu kita keluar dulu dari folder ini. Kita keluar dulu caranya, titik-titik, kemudian garis miring, dan setelah keluar, terus arahkan ke nama folder yang ingin kita masuki. Mungkin image. Kemudian sama kayak tadi, masukkan nama filenya. Coba kita buka, misalkan ini. Makanya kayak tadi kan, itu gunanya untuk kayak keluar dari sebuah folder, titik ini. Paham, Dad? Bang Dad, paham? Nah, setelah kita buat struktur dasar dari HTML-nya, kemudian bagaimana caranya kita membuat atau memberi style pada ini elemen-elemen dalam sini ya. Bagaimana caranya? Caranya itu bisa kita kasih langsung style di dalam elemennya dengan cara kita tambahkan atribut style, kemudian masukkan style yang kita inginkan. Ya. Nah, misalnya kita ingin kasih style di sini di H1 ini, warna apa ya? Warna fontnya. Caranya kita ketik color, terus nilainya itu apa? Misalkan kita tulis putih, dan putih, misalkan red, ya. Ini untuk memberikan style pada elemennya. Cara untuk memberikan style pada sebuah elemen HTML seperti ini, kita tuliskan style, kemudian sama dengan titik 2 color, titik 2 red. Coba kita save dan tentukan, akan berubah ya sesuai dengan apa yang kita tuliskan tadi di elemen HTML-nya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita beri style misalkan di body ini ya. Misalkan kita ingin mengubah warna dari background ini. Saya tidak ingin ini warna putih. Misalnya saya mau warna biru. Caranya sama kayak tadi, saya tinggal tulis style, namun propertinya itu beda. Bukan lagi color, tapi background color ya. Background color, kemudian pastikan dengan nilainya apa. Ntar saya mau biru, jadi saya tuliskan biru. Kita save dan lihat, agak akan berubah ya. Dipahami? Itu untuk mengubah warna background. Itu menggunakan background color. Nah, misalkan juga kita ingin ganti jenis fontnya. Caranya, kita ingin ganti jenis font yang mana ya? Yang ini saja.
atau yang JP. Caranya kita ketik style, kemudian tambahkan properti, font, dan style. Oh, bukannya font family kayaknya, font family. Nah, kalau kalian pakai Visual Studio Code, maka akan ditampilkan itu beberapa pilihan fontnya. Font, banyak sekali font yang di sini. Sekarang saya pilih apa ya? Ini misalkan. Coba kita save dan lihat. Akan berubah fontnya sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi. Setelah itu, kita juga bisa memperbesar atau memperkecil sebuah font ya, dengan menggunakan style. Nah, caranya bisa kita pakai properti yang namanya font size. Coba kita terapkan di, misalkan kita buat paragraf baru. Ya. Coba misalkan kita beri style di sini, kita ubah ukuran fontnya. Caranya kita ketik font size, diikuti dengan nilainya. Nilainya itu satuannya ada banyak satuannya, namun yang sering digunakan itu ada pixelnya. Misalkan kita tulis 15 pixel atau coba 20 pixel. Nah, yang awalnya, nah kalau misalkan kita hilangkan dulu tadi. Awalnya seperti ini. Maka ketika kita tambahkan style untuk memperbesar jenis, untuk memperbesar fontnya, maka akan berubah seperti ini. Ya, kemudian ada juga, nah, untuk membuat sebuah font itu rata tengah. Caranya kita beri, misalkan kita isi rata tengah yang ini, kita beri style, kemudian propertinya itu namanya line, kemudian nilainya itu center. Nah, ketika kita save, tampilkan, maka akan otomatis ditampilkan di tengah halamannya ya. Ini. Oke. Selanjutnya ada juga yang namanya HTML formatting ya, atau bagaimana cara memformat elemen-elemen pada dokumen HTML. Nah, ada beberapa format dalam HTML. Itu diantaranya ada, misalkan kita ingin membuat sebuah bold, caranya bisa kita buat dulu H3, misalkan H3, isinya heading 3. Kemudian untuk memformatnya, misalkan kita ingin membuat bold heading ini, caranya kita ketik B, bisa juga kalian ketik manual B, kemudian ini penutup B-nya kita simpan di akhirnya. Ini untuk membuat bold fontnya. Kayaknya tidak sama jikanya di. Coba kita ganti yang lainnya, misalkan pakai P saja, P paragraf. Paragraf
ya akan kayak dibuatkan formatnya bold ya. Kemudian ada juga format untuk italic atau membuat miring tulisannya itu dengan menggunakan tag atau elemen i. Coba kita copy saja ini. Ini adalah paragraf. Save, kemudian tentukan akan tampilannya italic atau miringnya. Kemudian ada juga kayak ada juga namanya sub. Coba kalian buat dulu paragraf. Kemudian dalamnya itu ada misalkan apa ya? Misalkan so kemudian ya, maka akan dibuatkan kayak seperti ini di bawah ini. Kalau misalnya kita pakai sub A2, ini subnya itu akan dibuatkan di bawah sini. Nah, kalau misalkan di atas ini bagaimana caranya untuk agar duanya ini di atas kayak pangkat begitu? Nah, caranya coba kita copy saja ini. Tinggal kita ganti itu dengan ada namanya sub SUP. Ini ya, akan dibuatkan di atas. Ini akan sangat berguna untuk teman-teman. Kalau misalkan kalian disuruh untuk membuat sebuah website dan di dalamnya ada kayak persamaan tematika, nah kalian bisa gunakan ini sub atau SUB atau SUP. Dipaham ya? Mana kalau atas dan bawah? Ya, apa dia kurang? Gimana kalau di atas sama di bawah? Di atas sama bawah? Ya, jadi wawancaranya itu di atas sama bawah. Coba kita copy ini. Ya. Coba saja, coba. Ini tampilannya. Salah di. Tuh mana kah? Atau digabung B sama TK atau Bagaimana digabung maksudnya? Begini. bukan sub Mana? BP BP di sini. Iya. BP harus sama. Harus sama. Kan ada pembuka dan penutupnya. Iya, cocok. Masa pembukanya B baru penutupnya P. Tidak, cocok Kak. Sama-sama penutup dan pembuka Kak. Itu BP, bagaimana begini? BP di pembuka, BP juga di penutup. Gitu. Begini maksudnya? SUBP di pembuka, terus di penutupnya juga SUBP. Bisakah? Begini. Tidak, jangan dipakai SU lagi di PK. Begini. Ya, bisakah? Coba. Jadi biasa deh. Salah. Mandi. Coba. Atau nantilah saya cari sendiri.
Kemudian, nah setelah kita belajar ini, kemudian misalkan kita ingin memberi komentar pada setiap kode yang kita tulis untuk memberi keterangan apa guna dari blok kode ini. Nah, caranya itu kita untuk menuliskan komentar di HTML kita gunakan ini ya. Kalau misalnya kalian pakai Visual Studio Code, tinggal kalian tekan Ctrl, kemudian garis miring, akan ditampilkan komentar ya. Untuk penulisan seperti ini, komentar. Sekarang ini kita kasih komentar judul. Dan blok komentar ini tidak akan dieksekusi dalam websitenya. Cuma sekedar yang untuk memberi keterangan saja. Lihat caranya tadi, kalau misalkan pakai Visual Studio Code, tinggal kalian ketikkan Ctrl kemudian garis miring. Ya, itu untuk menuliskan komentar pada HTML. Kemudian ada juga ini yang kayaknya paling sering digunakan di perkuliahan, ya, membuat tabel. Nah, bagaimana caranya? Cara untuk membuat tabel di HTML, untuk pertama kita tuliskan dulu nama elemennya apa, nama elemennya table seperti ini. Kemudian di dalamnya itu berisi ada namanya elemen tr. Tr ini merupakan tabel row atau barisnya. Kemudian di dalam tabel row itu ada TH ini untuk tabel head ini ya. Ini untuk tabel headnya, untuk headingnya. Kemudian, nah misalkan ini baris pertama, terus misalkan kita ingin buat baris kedua. Coba kita isi dulu. Misalkan ini nama, kemudian coba kita tambahkan lagi, misalkan TH, nama, nilai misalkan. Nah, ini merupakan baris pertama ya. Nah, kemudian coba kita copy. Nah, kalau kalian misalkan pakai tadi VS Code, ada cara cepatnya lagi. Kalian blok dulu semua ini, kemudian kalian tekan alternatif shift, kemudian bawah. Maka akan dibuatkan sama kayak yang di atas tadi. Strukturnya di duplicate yang di atas ini. Cara yang tadi Ctrl alternatif shift, kemudian bawah, arah panah bawah. Kemudian misalkan ini baris pertama kan, baris pertama nama sama nilai. Kemudian baris keduanya apa? Baris kedua itu kita pakai etd, ini merupakan kolomnya. Oke. Nah, sebenarnya ada cara cepat untuk menulis ini ya, tabel di HTML. Caranya tinggal kalian ketik table, kemudian lebih besar dari tr. Di dalam tabel itu ada tr, kemudian di dalam tr itu ada td. Terus tinggal kalian ketik tab atau tekan tab atau enter, maka akan dibuatkan sama kayak tadi. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari Visual Studio Code. Daripada kita tulis lagi manual satu-satu, mending kita tulis kayak shortcut tadi, table. Di dalam table itu ada tr, di dalam tr itu ada td. Nah, misalkan tr-nya itu ada 2, kita ingin buat atau 3 lah. Kita ingin buat 3. Caranya tinggal kita tulis bintang 3 atau kali 3. TR itu ada 3, ini TR-nya ada 3. Kemudian di dalam TR itu
setiap TR itu ada TD. TD-nya misalkan ada 2 ya, kayak ini, 2. Kalau kita kali 2, maka akan dibuatkan struktur dari tabelnya. Tinggal kita isikan nilai-nilainya. Dipahami, Di? Ini untuk membuat sebuah tabel di HTML. Kita ini tadi cara singkatnya atau shortcut untuk membuat tabel di HTML. Tadi misalnya ini, misalkan tadi namanya kita ganti, namanya dan nilainya 10. Coba kita save dan tampilkan di sini ya. Ya, untuk atau kita blog dulu atau komentari dulu. Caranya sama kayak tadi, untuk memberi komentar tinggal kalian blog ini, kemudian kontrol garis miring, maka semua ini akan dikomentari. Ini ya, ini tadi merupakan baris pertama, nama sama nilai. Karena ini merupakan TH, maka akan ditulis dengan huruf tebal TH. Kalau misalkan TD itu ditulis biasa. Ini tadi baris pertama, kemudian baris kedua, dan seterusnya. Nah, kemudian coba bagaimana untuk caranya memberi kayak garis atau border di sini. Nah, caranya kita ketik di sini, di dalam tabelnya atribut yang namanya border. Kemudian isikan nilainya, misalnya 1, maka akan seperti ini ya. Nah, kemudian untuk misalnya kita ingin beri jarak di setiap kotak ini, caranya kita tuliskan atribut namanya cell padding, kalau tidak salah cell padding, dan isikan nilainya misalkan 20. Maka akan dibuatkan jarak ya sebanyak 20. Kemudian bagaimana caranya kita hilangkan ini, kayak di sini garis-garis ini ada kayak double begitu. Caranya spacingnya nilainya itu 0 kayaknya, nggak salah. Nah, maka akan seperti ini ya. Cell spacing, oke. Akan hilang tadi kayak garis-garisnya. Dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan? Dipahami, Di? Nah, selanjutnya ada juga elemen apa itu? Kurang jelas ya? Kurang jelas tidak? Lagi. lagi. Oke. Kenapa ya? Nah, kedengaran nih Kak? Halo? Iya, kedengaran. Ya. Pernahkah lihat dia tidak pakai tabel jika, tapi dia sejajar
sejajar ki. Sejajar. Misalnya Maksudnya? titik komanya, titik duanya sejajar, terus tulisan untuk misalnya nama baru Muhammad Hidayatullah, terus NIM 1911 itu sejajar juga tanpa ada tabel. Gimana itu Kak? Tanpa ada tabel. Tanpa ada Kayaknya garis-garisnya Kak, tanpa ada garis-garisnya. tanpa ada garisnya seperti apa itu? Bisa Yang di kita tadi tampilkan itu Kak, kan iya. yang kita buat itu ada garisnya baru bisa sejajar. Tapi pernah kali lihat dia pakai tabel juga memang codingnya, tapi dia tidak pakai garis-garis gitu. Dihilangkan garisnya? Iya, tapi Oh, sejajar. sejajar. Tinggal ganti saja bordernya 0. Lihat jenisnya. Linear atau bukan? Misalnya seperti ini. Ya itu Kak, cocok. Apa tadi coding itu Kak? Tinggal kasih border 0, bordernya hilangkan. Bordernya kasih 0. Iya. Tapi bakal sejajar semua gitu kalau misalnya panjang pendeknya Kak. Iya. Kan betul disesuaikan dengan yang ini. Paddingnya berapa? Akan sama semua ini, misalkan 30. Sama ini. Kita buat file kayak baru lagi. Oh iya Kak. Kita buat yang baru sama semua itu sama. Sejajar semua. Lihat? Ya Kak. Oke. Nah, setelah kita belajar tabel, ada juga untuk kayak menampilkan sebuah daftar dengan menggunakan list. Nah, untuk penulisan list di HTML itu ada dua cara. Ada yang pertama itu pakai UL. UL ini kepanjangannya unordered list. Di dalam UL itu ada elemen LI. Ini adalah list dari dari kontennya. Misalkan kita isi misalkan sama kayak tadi, misalkan namanya siapa, kemudian isi lagi nilainya berapa, dan isi lagi coba kita tampilkan ini ya, maka akan dibuatkan list yang unordered atau yang tidak terurut ya, titik-titik seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin buat list yang terurut, itu bisa kita gunakan namanya elemennya OL atau ordered list ya, ordered list. Jadi kita copy aja ini, save, kemudian refresh halamannya, maka akan dibuatkan list yang terurut. Ya, dipahami ya? Nah, kalau misalkan kita ingin tambahkan di sini yang lainnya, nilai yang lainnya, caranya mana? Coba kita mana?
Andi, caranya kayaknya harus langsung dituliskan di sini deh. Ini kayak seperti saja. Ya. Itu untuk list. Kemudian ada juga elemen atau atribut kelas dan ID. Ya. Nah, untuk kelas dan ID ini akan sangat berguna nanti ketika kita menggunakan file lain, semisal CSS dan JavaScript. Misalkan kita ingin memanggil elemen-elemen dalam HTML di CSS atau JavaScript, kita bisa menggunakan CSS atau maksudnya kita menggunakan kelas atau ID. Nah, untuk penulisannya kita masukkan di dalam elemennya. Nah, misalkan ini tadi kita tulis di sini misalkan ya. Jadi kita hilangkan dulu komentarnya, Ctrl garis miring atau apa saja manual. Komentari. Nah, misalkan yang ini ya. A1 ini kita ingin kasih kelas ya. Kita kasih kelas, caranya kita ketik kelas. Kemudian kita tulis nama kelasnya apa. Misalkan heading 1. Ini untuk penulisan kelas di HTML. Kemudian nanti tinggal kita panggil di file CSS atau JavaScript-nya. Kalau ID, caranya kita tulis ID, kemudian nama ID-nya apa. Seperti itu ya, untuk penulisan kelas dan ID, atribut kelas dan ID di HTML. Nah, itu untuk materi HTML. Saya kira sampai situ saja. Sebelum kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu mengenai CSS, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kesulitan tadi di pembelajaran kita tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami mengenai pembelajaran kita tadi, sebelum kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu CSS. Ada di? Oke, sekarang kita lanjut ke CSS. Nah, CSS seperti yang saya bilang juga tadi, CSS itu merupakan salah satu komponen untuk membuat sebuah website yang dimana itu digunakan untuk mempercantik atau menghias sebuah website ya. Nah, contohnya seperti ini. Sekarang kita buka file atau situs UNM, website resmi UNM. Nah, ini merupakan website UNM ya, berdasarkan ada CSS-nya. Kalau misalkan kita hilangkan CSS-nya, maka akan seperti ini ya, cuma tampilannya tidak menarik dan kurang menarik ya. Cuma HTML saja, list berupa list dari elemen HTML-nya. Kalau misalkan ini diberi style CSS di dalamnya. Nah, kalau setelah diberi CSS, maka tampilannya akan lebih bagus ya, dan menarik. Ini contoh penerapan CSS di website ONM. Nah, untuk sintaks dari CSS itu seperti ini ya. Untuk penulisan kode atau sintaks di CSS
itu kita awali dengan nama selektornya apa. Selektor ini merupakan elemen HTML-nya ya. Elemen HTML yang ingin dipanggil. Misalkan H1. Kemudian diikuti dengan dalam kurung ini nama propertinya apa, kemudian value-nya apa. Nah, dan satu ini disebut deklarasi. Nah, ini merupakan untuk satu deklarasi. Dan untuk lebih dari 2 atau lebih dari 1 ini ya, lebih dari 1 deklarasi yang ditulis. Ini tadi kita sudah terapkan di ini tadi di elemen HTML-nya. Ini tadi ya. Mana tadi? Ini. Untuk penulisan style kita sudah terapkan di sini. Ini propertinya, kemudian ini value-nya. Itu untuk penulisan CSS atau aturan penulisan dalam CSS. Kemudian ada beberapa selektor yang digunakan CSS untuk memanggilnya, untuk memanggil elemen HTML-nya. Itu ada ID. Cara memanggil ID itu kita gunakan tanda pagar, kemudian diikuti dengan nama ID-nya apa. Kemudian untuk memanggil kelas kita gunakan titik, kemudian diikuti dengan nama kelasnya apa. Ini intro, titik intro, nama kelasnya intro. Kita panggil dengan menggunakan titik, ya. Kemudian itu ada elemen, nama elemennya diikuti dengan nama kelasnya. Kemudian ini bintang untuk memanggil semua elemen yang ada di dalam body HTML, ya. Kemudian untuk memanggil salah satu elemen itu kita langsung tulis saja nama elemennya apa, tinggal kita beri style. Kemudian untuk lebih dari satu elemen itu kita menggunakan koma ya, untuk memisahkan antara satu elemen dengan elemen yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menulis CSS pada sebuah file atau menampilkan atau memberi style pada HTML-nya. Caranya itu ada 3. Itu yang pertama tadi kita sudah terapkan di sini ya, namanya inline. Ini namanya inline style, inline CSS. Kita tuliskan langsung di dalam elemen HTML-nya. Nah, cara kedua itu kita bisa menggunakan, kita menulis di sini di bawah title, tinggal kita tuliskan style. Kemudian kita tulis, kita panggil ya, kan tadi kita sudah lihat ya. Misalkan kita panggil salah satu dari elemen HTML-nya menggunakan misalkan kelas, ini kan sudah buat tadi kelasnya, kelas heading. Coba kita panggil di CSS-nya. Caranya tadi kalau kelas itu kita menggunakan titik, kemudian diikuti dengan nama kelasnya apa. Kemudian buka ke kurung awal, enter. Kemudian tinggal kita kasih style. Misalkan kita ubah atau perbesar hurufnya. Size, misalkan size cuma 500 pixel misalkan. Ini kita panggil kalau kelas pakai titik, diikuti dengan nama kelasnya, kemudian kita kasih properti dan value-nya. Coba kita save. Berubah. Jadi 1. Apanya ini? Kita buat baru. Baru coba kita kasih style di sini.
tampil di salah kayaknya. Harusnya di sini. Di mana kah? Ini. Terlalu besar. Kan 50 pixel lah. Ini ya, tadi kita caranya untuk memberi style di elemen HTML dengan menggunakan namanya eksternal CSS. Itu kita menuliskan langsung di elemen HTML-nya atau di file HTML-nya. Nah, cara terakhir itu kita dengan menggunakan file baru itu dengan ekstensi namanya .css. Caranya sama kayak tadi, kita tulis style. Link kayaknya, iya link. Nah, untuk menghubungkan antara file HTML dan CSS itu kita bisa menggunakan link. Nah, misalkan kita buat dulu filenya, CSS-nya, file tersendiri. Ini cara ketiga untuk menuliskan file CSS di HTML. Sekarang kita buat style .css, kemudian enter. Tinggal kita tuliskan saja properti dan nilainya. Sekarang kita panggil lagi apa ya? Kita kasih style lagi di sini. Di P-nya. Kemudian setelah kita ubah warnanya pakai color. Kalau pilih warnanya misalkan ini aquamarine. Oh, lupa. Kita tuliskan dulu nama filenya supaya bisa terhubung. Ya, di dalam href-nya kita tuliskan nama file CSS-nya supaya dihubungkan antara file HTML-nya dan file CSS-nya. Coba kita save. Style CSS. Atau kayaknya kan ini di dalam sini. Oh iya, berarti kita harus keluar dulu. Keluar dari foldernya. Kemudian sini style.css. Ya, seperti ini. Sudah semua? Kemudian coba kita beri style lain. Misalkan kita tadi misalkan kita ubah warna backgroundnya sama kayak tadi, tinggal kita panggil and body dan background color. Misalkan ini. Ya. Kemudian ada juga properti untuk memberikan
garis pada sebuah elemen HTML. Misalkan kita ingin memberi garis pada ini, elemen ini. Caranya kita pergi ke style CSS-nya, kemudian kita tuliskan properti namanya border. Border nilainya itu ada beberapa nilai yang dimasukkan. Yang pertama ada ukuran dari garisnya, kemudian jenis garisnya itu apa, solid, dan diikuti dengan warna dari garisnya. Ini ya, untuk penulisan border di CSS, pertama beberapa ketebalan garisnya, bordernya, jenisnya, dan warnanya. Ini ya, seperti ini, maka akan seperti ini tampilannya. Itu salah satu properti yang sering digunakan di CSS. Kemudian ada properti yang namanya margin dan padding, ya. Nah, untuk ilustrasinya bisa kalian perhatikan ini ya. Ini merupakan ilustrasi sederhana dari margin dan padding. Ada untuk memberi margin dan padding pada HTML dengan menggunakan CSS. Nah, misalkan ini ada sebuah komponen. Nah, jarak di luar ini dengan ini dalam satu body ini merupakan komponen. Nah, jarak antara ini merupakan marginnya. Kemudian ini jarak antara komponen ini dengan isi dari komponennya, ini merupakan padding seperti ini. Nah, ini awalnya seperti ini contohnya ya. Ini awalnya tidak ada padding di sini, tidak diberikan padding. Kemudian setelah diberikan padding sebanyak 20 pixel, maka akan ada jarak antara ini dengan isi komponennya apa. Ini ya, akan diberi jarak sebanyak 20 pixel. Itu untuk padding. Padding itu ada jarak di dalam komponen, sebuah komponen. Kemudian ini contohnya. Ini awalnya seperti ini kalau tidak diberi padding. Kalau diberi padding, maka akan diberi jarak. Ini juga contohnya sama. Nah, kalau margin itu jarak di luarnya, di luar komponen itu. Ini awalnya seperti ini, setelah diberi margin, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, ini tidak diberi padding karena seperti ini tampilannya. Cuma diberi margin. Dipahami maksudnya margin dan padding? Paham semua, Di? Nah, untuk contohnya, coba misalkan kita terapkan ya. Di sini contohnya, misalkan kita terapkan saya di elemen P ini. Setelah kita beri margin, untuk penulisan margin, itu kita tulis margin. Itu yang pertama, untuk penulisannya bisa kita tulis seperti ini. Ini untuk semua marginnya, margin atas, margin kanan, kiri, dan bawah. Semua marginnya atas, kanan, kiri, bawah itu diberi dengan nilai 30 pixel. Nah, yang hasilnya yang awalnya seperti ini. Setelah diberi margin, maka akan ada jarak tadi ya, jarak ke sini, dan di bawah. Itu untuk penulisan margin. Kemudian kalau padding itu jarak di sini ya, dalam sini dengan isi komponennya apa. Padding
status padding. Sekarang kita kasih padding sebanyak 20 pixel. Maka akan diberi jarak sebanyak 20 pixel. Dipahami, Dik? Kemudian teks kalian tadi. Ya, silakan. Kenapa saya enggak berubah stylenya, Kak? Yang di bagian mana? Coba di share screen supaya bisa dilihat. Bisa di share screen-nya supaya dilihat. Di bagian mana? Coba dibuka filenya. Yang mana tadi yang bisa tampil? Oh, ini belum dituliskan. Link untuk menghubungkan antara HTML dan CSS-nya. Di href itu, di href. Dalam href itu dituliskan. Apa ditulis, Kak? Terus titik-titik. Titik-titik, dua titiknya. Kemudian garis miring. Nah, pilih style CSS. Coba save. Coba lihat di webnya. Sudah berubah atau belum? Iya, Kak. Sudah? Sudah berubah atau belum? Oke. 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 Nah, selanjutnya kita ada namanya properti namanya text line ya, untuk memberi atau membuat sebuah elemen itu rata tengah ya. Text line center. Oke, sudah tadi ini. Text line center. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi? Ya, yang sering digunakan itu ada lagi ya. Color sudah, border sudah, margin, text, background color juga sudah. Kemudian font size juga tadi sudah, size kan, background fontnya. Saya sudah lagi. Nah, oh iya, kemudian caranya untuk mengimport langsung gambar di CSS itu bisa juga. Misalkan kita tidak ingin mengimport dengan HTML, tapi kita ingin menggunakan CSS, nah, kita bisa menggunakan properti yang namanya background image.
Nggak tampil Nggak Zahra. ter-share screen kayaknya. Ya, kenapa itu? Nggak ter-share screen Kak. Terser. Jadi ini ya sudah. Itu tadi bagaimana caranya kita menampilkan image dengan menggunakan CSS. Kalau tadi kita menggunakan HTML, caranya dengan ini menggunakan elemen IMG. Kalau dengan CSS itu kita menggunakan properti yang namanya background image. Untuk tulisannya seperti ini, diikuti dengan propertinya itu URL. Ini propertinya menggunakan URL, kemudian diikuti dengan di mana file gambar tersebut tersimpan. Kan tadi disimpan dalam image, kemudian kita tulis nama filenya. Ini begini. Coba kita klik fit. Oh. Ya. Lebarnya misalkan 500 pixel. Kenapa sendiri? Kita cari ya. Kalau misalkan kita bingung, tinggal browsing. Kita cari masalahnya apa? Ya. Image, CSS, repeat. Background repeat. Ya. Seperti ini. Sepertinya di apa ada repeat ya, diulang. Tampilkan lagi gambarnya. Selain itu background size. Ukuran background ya. Coba kita kasih ukuran backgroundnya. Background size. Over. Pixel kali 100 pixel. Nah, seperti ini. Lain-lain ini. Kemudian saya lupa tadi ya. Ada juga di elemen HTML-nya itu elemen yang namanya sudah ya. Sekarang kita ingin kasih style di sini. Oke.
style misalkan coba kita buat button. Ya, ada juga namanya element button untuk membuat tombol pada HTML. Caranya seperti ini. Hilangkan dulu ini. Coba kita beri style di buttonnya, misalkan kita panggil tadi ya, dan padding, kasih padding supaya ada jaraknya 20 pixel, terlalu besar, 15 saja, 15. Kemudian kasih warna biru. Kemudian ada juga yang namanya properti yang namanya hover ya. Hover itu contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita buat button, kemudian kita tambahkan hover. Nah, untuk hovernya, misalkan kita ingin kasih warna lain. Misalkan red. Nah, gunanya apa itu gunanya hover atau hover? Nah, gunanya kalau misalkan kita arahkan ini kursornya di buttonnya, kita arahkan seperti ini, kan tadi nilainya di deklarasi yang kita buat tadi itu red kan untuk hovernya. Nah, kalau kita arahkan maka akan berubah sesuai dengan apa yang kita tuliskan dalam hovernya. Untuk style lain juga bisa. Misalkan kita ingin ubah, misalkan kita setelah kita hover maka akan misalkan muncul bayangan atau shadow. Untuk penulisan shadow kita menggunakan properti yang namanya shadow. Bagaimana tulisannya? Shadow CSS. Memberi bayangannya pada elemennya. Oh iya, pakai box shadow kayaknya, box shadow. Karena ini merupakan box. Shadow pixel ke simbol X.
Sekian, seperti lihat ya, akan ditampilkan shadow jika kita arah, maka akan tampil ini. Itu gunanya hover ya, seperti itu ya. Dan masih banyak lagi properti yang ada dalam CSS ya. Dan untuk properti yang lainnya, insya Allah akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sekaligus langsung kita masuk ke praktek kita ya, praktek yang akan kita lakukan. Karena biasanya di perkuliahan itu biasanya tugasnya untuk membuat portofolio. Nah, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk membuat portofolio sederhana dengan menggunakan HTML, CSS, dan kayaknya kita gunakan juga framework untuk mempercepat kita membuat atau membangun sebuah website ya. Ada namanya itu Bootstrap. Insya Allah besok kita atau di pertemuan selanjutnya kita pelajari Bootstrap dan beberapa properti lain dalam CSS dan juga HTML, elemen dan properti yang lainnya dalam CSS. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Nah, saya kira segitu saja kayaknya untuk materi pembelajaran kita kali ini. Ada yang ingin atau ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang kita pelajari di pertemuan kali ini? Kira terlalu sulit ini untuk materi ini, karena merupakan dasar-dasarnya saja yang sering sekali dipakai ketika di perkuliahan. Biasanya materinya tidak jauh beda seperti ini. Bagaimana semua? Ada pertanyaan? Ya, tadi kita sudah belajar ya, HTML dan CSS yang dasar-dasarnya saja. Kalau misal kita mau bertanya Kak. Ya, kenapa? Kalau misal kita kan ini kita pakai VS Code. Ya, misal kita pakai Sublime Text itu kira-kira sintaksnya hampir sama atau memang sama jika dengan yang VS Code ini? Kalau misalkan pakai Sublime Text? Iya. Iya, sama. Kan apa? Kayak Visual Studio Code, Sublime, Notepad, kayak cuma tools untuk menuliskan kode-kode yang ingin kita tulis. Sama semua, cuma beda saja penggunaannya. Iya, Kak. Kita pakai Visual Code ya, Sublime, ya terserah sesuai keinginan. Kalau misalkan nyaman di Sublime, kita pakai Sublime. Kalau misalkan nyaman di VS Code, kalau misalkan di Notepad, seperti itu. Dan saya sarankan pakai VS Code itu tadi ada beberapa keunggulannya. Seperti tadi kita buat tadi struktur dasar HTML-nya, tidak perlu lagi kita tulis satu persatu, tinggal kita tulis tanda seru, kemudian tadi enter atau tab. Begitupun dengan menulis tadi itu elemen-elemennya, tinggal kita tulis nama elemennya apa, kemudian tab. Kemudian juga tadi untuk penulisan tabelnya, kita sudah belajar tadi bagaimana shortcut-nya tabel, kemudian lebih besar
itu untuk di dalam elemen itu. Nah untuk misalkan tadi biasa lupa ya. Ya untuk ada juga shortcut untuk menuliskan style di atau kelas di elemen HTML. Caranya tinggal kita tulis titik, kemudian ikuti dengan nama apa ya? Nama kelasnya apa? Maka akan dibuatkan if itu dengan kelas heading. Kalau ID itu menggunakan tagar ya, seperti ini. Itu untuk penulisan atau shortcut penulisan kelas dan ID di HTML. Itu ada beberapa keunggulan ketika kalau misalkan kalian menggunakan VS Code dibandingkan dengan Notepad. Kalau ini jauh ketika kita lakukan codingnya. Seperti itu. Tadi sebenarnya tidak sama di semua kode editor. Nyamannya saja di mana, misalkan di Notepad atau Sublime, sembarang. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri, karena sampai jam 3.15 kayaknya. Kalau nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya itu nanti kita akan belajar membuat sebuah web portofolio sederhana ya, yang menampilkan data diri, kemudian mungkin dia tampilkan juga nilai-nilai dari misalkan data dari di perkuliahan dan juga nilai-nilai. Dan untuk menampilkan nilai-nilainya itu kita tidak menggunakan HTML, tapi kita menggunakan PHP ya. Dan logika lainnya kita tampilkan dengan menggunakan PHP. Nanti kita pelajari. Setelah kita pelajari itu membuat portofolio, pertemuan selanjutnya kita kemudian belajar PHP, dan setelah itu kita perbarui web portofolionya itu dengan menggunakan PHP yang ada logika di dalamnya, kayak menghitung sebuah nilai, menjumlahkan sebuah nilai, itu kita menggunakan PHP nanti. Kayaknya di pertemuan terakhir, kalau nggak salah. Ya, soalnya nanti kita pelajari. Saya kira tidak lagi di ingin ditanyakan, atau ada yang kesulitan tadi, atau terlalu cepat tadi penjelasan? Kalau saya terputus-putus jika ada jaringan, jadi ada beberapa yang ketinggalan. Oh iya, kalau misalkan tadi kayak kurang jelas, bisa nanti ditanyakan di temannya tuh. Tanyakan di temannya apa tadi yang ketinggalan di mana, seperti itu saja. Ya. Saya kira tidak ada, Medi. Nanti kita lanjut di hari apa lagi, saya di hari lusa kayaknya di untuk web. Ya, mungkin segitu saja untuk materi pembelajaran kita kali ini. Nah, semoga yang kita pelajari ini atau yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya nanti di perkuliahan ya, yang akan berguna di perkuliahan nantinya. Oke, segitu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih semua ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.